dengan Vincent Lee. Vincent Lee adalah salah satu komite dari HiConnect. Apa kabar Vincent? Baik. Saya mau tanya lagi tentang perjalanan Vincent ke Amerika. Boleh diceritakan? Oh ya. Pada waktu itu memang karena saya memang business traveler pada waktu sejak tahun 80-an sampai tahun 90-an, maka saya selalu tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh visa seperti banyak orang Indonesia mengeluhkan problem mendapatkan visa. Jadi saya selalu mempunyai visa Amerika maupun visa negara-negara Eropa. Dan waktu itu istri saya, setelah Mei kita bikin visa dan anak saya juga, maka saya berangkat langsung. Saya berangkat itu tanggal 26 Mei. Begitu ada kesempatan, saya berusaha untuk keluar dari Indonesia segera setelah 14 Mei, tapi situasi tidak memungkinkan. Jadi saya keluar begitu situasi memungkinkan tanggal 26 Mei. Pada waktu itu saya berangkat ke negara yang saya pernah tinggal, yaitu negara Eropa, dan saya berencana untuk mencari tempat tinggal atau mencari perlindungan di negara-negara tersebut. Tapi setelah saya pelajari bahwa sistem atau undang-undang keimigrasian negara-negara Eropa Barat itu tidak begitu memudahkan orang untuk tinggal di sana, maka saya tinggal sebulan kemudian saya datang ke Amerika. Saya terbang dari Jerman ke Houston, Texas, dan sejak itu saya mencari tempat di mana saya bisa resign. Tapi dari tempat-tempat yang saya kunjungi, dari mulai Chicago sampai Texas sampai Arizona, akhirnya saya melihat bahwa saya tiba di San Francisco dan saya menyukai tempatnya. Kemudian saya mempelajari, melihat undang-undang keimigrasian Amerika, dan saya menjadi begitu surprise karena undang-undang keimigrasian Amerika begitu membuka kesempatan pada hampir setiap possibility orang untuk bisa berimigrasi ke Amerika. Dan beruntung saya pada waktu itu juga ketemu dengan founder dari HiConnect, Indonesian Chinese American Network, yang juga baru dibentuk pada waktu itu, dan saya berkesempatan untuk mencurahkan saya punya kemarahan karena waktu itu saya keluar dari Indonesia karena anger, karena marah, karena saya menganggap tidak ada safety and security tinggal di negara saya sendiri. Dan dengan bertemu dengan founder dan aktivis-aktivis HiConnect pada waktu itu, saya banyak dibantu, dan akhirnya saya juga terjun untuk membuat protes-protes terhadap pemerintah Indonesia pada waktu itu. Dan selanjutnya aktivitas kita adalah pada pembelajaran bagaimana memperingati pemerintah Indonesia untuk tidak berbuat atau membiarkan kejadian tersebut berulang. Tapi di Amerika selalu tempat tinggal yang memberikan kita kesempatan, opportunity. Bagaimana dengan perjalanan untuk hidup di sini dengan family? Nah, American Dream, opportunity, tapi itu tidak begitu gampang untuk dicapai dengan gampang. Pada waktu itu otomatis penuh dengan perjuangan, struggling all the way untuk mendapatkan status, untuk mendapatkan pekerjaan yang otomatis buat orang yang tidak pernah tinggal di negara ini bukan perkara mudah. Jadi saya pernah melakukan semua pekerjaan yang orang Indonesia datang ke sini biasanya kerjakan, maksud saya. Seperti menjadi pelayan restoran, menjadi selain pelayan restoran, pekerjaan apapun
yang saya bisa kerjakan sebetulnya. Misalkan cuci piring. Sampai akhirnya kita mengerti situasi dan bagaimana cara mencapai kesempatan yang diberikan kepada kita dan melangkah dari sana step by step, satu langkah demi langkah, sehingga dalam beberapa tahun kemudian bisa kita mendapatkan pekerjaan yang baik, lebih baik, sampai akhirnya kita bisa berwira swasta. Itu perjuangan yang bisa dicapai, tapi bukan gampang dicapai. Oke. Ada rekomendasi untuk orang yang menghadapi atau immigrate to Amerika? Iya, sebetulnya saya bersama founder dan aktivis ICANN pada waktu beberapa tahun pertama itu kita bukan hanya membantu orang-orang Indonesia dalam soal masalah keimigrasian, tapi juga bagaimana survive, bagaimana meningkatkan skill. Jadi hal-hal tersebut itu perlu buat orang-orang imigran dari Indonesia terutama, yaitu nomor satu, meningkatkan skill. Dengan meningkatkan skill maka kita mempunyai kemungkinan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian smart itu penting karena dengan kalau kita bisa membuat pilihan, karena dalam hidup adalah it's a matter of choices. Kalau kita bisa membuat pilihan dan kita bisa sukses dalam artian sukses baik secara finansial maupun sukses secara karier, dan akhirnya membuat hidup kita sebagai imigran di negara Amerika menjadi sukses dan fulfill the American dream. Oke, terima kasih.